sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita doakan teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan bisa ikut belajar bersama dengan kita di kelas. Berdoa mulai. Selesai? Ya, mudah-mudahan hari ini kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh-soleh dan solehah. Amin. Hari ini kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mata kita melihat. Ya. Bagaimana mata kita melihat? Prosesnya yang pertama, cahaya dari sumbernya itu akan mengenai sebuah benda atau objek nyata. Cahaya itu dari sumbernya, apa saja sumber cahaya kemarin? Ada matahari, ada cahaya lampu, ada api, api lilin, api unggun. Ya, apa saja yang menghasilkan cahaya itu diantaranya. Nah, cahaya tadi merambat lurus mengenai sebuah benda atau objek nyata. Misalnya kena, ini namanya apa? Kemoceng. Apa? Kemoceng. Dari sana cahaya masuk menembus kaca yang bening, cahaya bisa menembus benda yang bening, merambat lurus. Kena kemoceng. Kemudian cahaya yang tadi datang dipantulkan oleh kemoceng ini sesuai dengan bentuk kemoceng ini. Dipantulkan kemana? Ke mata kita. Nah, dari situlah benda itu bisa terlihat. Oke, dari proses yang demikian ada beberapa gangguan di dalam penglihatan kita. Pernah melihat orang yang menggunakan kacamata? Ada yang tebal, ada yang belum tebal. Ya, itu ya. Ada yang harus menggunakan kaca minus. Ada juga yang harus menggunakan kaca plus. Tuh. Nah, sebetulnya ada apa sih? Biar kelihatan gagah? Bukan. Biar kelihatan keren? Bukan. Biar kelihatan kaca. Kaca itu apa? Tahu. Outfit. Lebih jelas. Biar pandangannya lebih jelas. Oh, berarti kalau tidak menggunakan kacamata, dia itu pandangannya agak kabur, bisa saja itu mengalami rabun jauh. Kalau melihat benda yang jauh, pandangannya kabur, maka dia harus menggunakan kacamata. Ada juga yang ketika melihat benda yang dekat itu kabur, seperti Pak Guru ini ya, Pak Guru. Kalau melihat dekat seperti ini nggak bisa. Tulisannya itu blur, kabur. Maka tulisannya itu harus dijauhkan seperti ini. Nah, itu namanya rabun dekat. Ya. Oke, jadi nanti kalian dalam kesempatan ini akan mengidentifikasi beberapa gangguan di dalam penglihatan manusia. Di antaranya yang pertama apa? Rabun jauh. Rabun jauh itu seperti apa? Nanti cari di buku, bisa cari di internet, atau bisa kamu bertanya pada Bapak Ibu guru sebagai pemakai kacamata. Kamu bisa tanya kepada orang yang memakai kacamata. Sebetulnya itu mengalami gangguan apa rabun jauh, apa rabun dekat. Nah, seperti itu ya. Nanti usahakan jangan cuma satu sumber. Kamu jangan cuma melihat satu buku. Ya, jangan cuma melihat satu buku, tapi ambil referensi dari beberapa sumber. Semakin banyak
referensi sumbernya, maka semakin bagus. Kalau satu sumber, hello, ya, hello. Kalau satu sumber itu masih kurang, 2 sumber nanti akan baru cukup. Kalau 3 sumber itu sudah baik. Kalau 4 sumber sangat baik. Kalian pengen kurang, cukup, baik, apa sangat baik? Kalau pengen sangat baik, usahakan nanti kamu mencari informasi atau referensi dari 4 sumber. Ya minimal 3 sumber supaya nilainya itu baik. Kalau 4 sumber itu baik sekali atau sangat baik. Paham? Cara kerja kali ini kita akan belajar nanti mengidentifikasi dengan cara mengisi lembar kerja yang sudah Pak Guru siapkan. Ya, nanti akan saya bagi satu-satu, ini angkanya saya bagi. Silakan boleh dibaca-baca dulu. Coba lihat pada atas tabel tersebut, tabel lembar kerja gangguan penglihatan. Di situ ada nama, titik 2, nanti diisi nama kamu ya, jangan lupa diisi namamu. Kemudian di bawahnya nama ada apa itu? Nomor, diisi nomormu, nomor absen, ya. Kemudian masuk ke kop yang pertama itu, di kolom pertama ada jenis gangguan. Ada 3 jenis gangguan nanti yang akan kita identifikasi. Yang pertama ada apa? Rabun jauh. Nanti kamu mencari tahu penyebabnya apa dan cara mencegahnya bagaimana. Ditulis di mana? Di sini. Kalau ya, misalnya perhatikan baik-baik nih supaya nanti nggak bingung. Nanti kalau masih bingung juga boleh bertanya lagi ya. Misalnya, rabun jauh, kamu cari di buku, nemu penyebabnya misalnya terlalu sering melihat layar HP, terlalu lama. Nah, ini akan mengakibatkan rabun jauh karena mata kita terbiasa melihat benda-benda yang jaraknya dekat atau sangat dekat. Jarang melihat jauh, berarti nanti kamu akan mengalami rabun jauh. Nah, di sini sumbernya berarti yang pertama itu buku, berarti ya. Sumber yang pertama ditulis ini, sumber 1 titik berarti buku IPAS. Kemudian kamu bisa bertanya pada Bapak Ibu guru, ditulis sumber kedua berarti Bapak siapa. Sumber yang ketiga misalnya kamu ngambil di buku di perpus, nanti boleh pinjam buku tentang gangguan penglihatan. Bisa misalnya buku apa judulnya, buku itu kan ada judulnya, ditulis di sini sumber ketiga. Sumber keempat boleh cari dari internet. Tadi tulis sumber keempat berarti internet. Atau sebaliknya boleh. Dibolak-balik juga boleh. Ya. Cari penyebabnya. Menurut sumber 1 penyebabnya apa? Menurut sumber 2 penyebabnya apa? Menurut sumber 3 penyebabnya apa? Ditulis di sini. Bisa dipahami? Cara mencegahnya.
Ya, kemudian cara mencegahnya bagaimana? Menurut sumber yang pertama di buku itu bagaimana mencegahnya? Tulis di sini. Menurut sumber yang kedua nanti bagaimana? Ditulis di sini. Kemudian cara mencegahnya menurut sumber yang ketiga di sini. Menurut sumber yang keempat di sini. Itu tentang gangguan rabun jauh, gangguan penglihatan rabun jauh. Kemudian yang kedua, gangguan penglihatan yang kedua ada rabun dekat. Sumber yang pertama mengatakan rabun dekat itu penyebabnya apa? Tulis di sini. Ya. Sumber yang kedua apa? Tulis di sini. Sumber yang ketiga menyampaikan seperti apa penyebabnya? Tulis di sini. Sumber yang keempat menyampaikan seperti apa penyebabnya? Ya, ditulis di sini. Bisa dipahami? Bisa? Nanti kamu bisa mencari sumber-sumber itu. Boleh kamu yang sebagai sumber yang pertama itu dengan buku IPAS. Sumber yang kedua boleh meminjam buku di perpus, nanti ditulis bukunya apa sebagai sumber yang kedua. Kemudian yang ketiga kamu boleh nanti di perpus itu ada TV pintar, bisa googling di situ tentang gangguan penglihatan, berarti di situ ditulis internet. Kemudian kamu sebagai sumber yang keempat bisa bertanya pada bapak ibu guru atau orang yang menggunakan kacamata, nanti ditanya jenis gangguannya apa itu rabun dekat, apa itu rabun jauh, apa itu mata silindris, ya bisa ditanyakan. Kemudian tanyakan juga penyebabnya apa, ya tulis itu. Kemudian cara mencegahnya seperti apa, tulis di sini. Bisa dipahami? Apakah sudah siap kita mulai mengidentifikasi? Sebelumnya kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Jangan lupa. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Gitu ya. Oke? Sudah ingat? Oke, ulang. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, siap ya? Silahkan kalian identifikasi sedetail mungkin. Tulis, jangan lupa waktunya nanti 30 menit. Nanti tepat jam 11.15 menit nanti harus sudah bertemu lagi di sini. Jadi jangan sia-siakan waktu. Kamu segera cari sumber, segera tanyakan, segera ditulis. Jangan buang-buang waktu. Nanti jam 11.15 sudah sampai di sini lagi. Oke? Nanti Pak Guru selalu mendampingi kalian, selalu membersamai kalian dalam mengidentifikasi. Ya, sudah siap? Lakukan secara berkelompok, berdiskusilah supaya nanti kalian tidak bingung. Tapi masing-masing mengisi lembar kerja sendiri. Oke ya, cara mengisinya bareng-bareng, tapi kamu punya LK sendiri-sendiri ya. Ya, tulisannya sendiri-sendiri. Oke? Berarti satu kelompok isinya sama, satu kelompok sama. Kalau kelompok satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Oke? Ya? Boleh. Sudah? Silakan manfaatkan waktu dengan baik, jangan sampai nanti mundur-mundur. Karena nanti kalau mundur-mundur nanti waktunya kurang. Ya, Mas gimana? Ya? Iya, di buku ada jenis-jenis gangguan penglihatan di depan, di bab pertama. Nah, di perpus boleh, silakan. Ya. Setelah tadi anak-anak
mencari informasi dari satu sumber yang pertama yaitu dari buku IPAS kelas 5. Sekarang anak-anak berkesempatan untuk mencari referensi yang berbeda, yaitu untuk sumber yang kedua mencari buku yang lain di perpustakaan. Silakan anak-anak mencari buku yang kalian butuhkan yang sesuai, ya. Silakan manfaatkan buku dengan sebaik-baiknya secara tertib, ya. Mudah-mudahan ini akan membantu kalian. Jangan. Gimana ya? Waktu itu sering membaca di tempat yang gelap. Ya, jadi di tempat yang membaca di tempat yang gelap. dekat ya. Iya. Terus ibu sering membaca itu tidak benar posisinya, jadi membaca sambil tiduran, kadang membaca sambil tiduran. Terus ibu sering menggunakan gadget, kita HP. Kalau zaman dulu bukan HP sih ya. Juga karena gigitan hewan. Digigit aku. Hewan apa itu ya? Biasanya kalau pakai motor itu iya, juga manusia sih. Helmnya kebuka, terus kena mata. Salahnya ibu tuh ini dipucak, seharusnya kan enggak. Berarti apa? Penyebabnya nggak kayak gitu. Terus gini, penyebabnya adalah mata terluka karena gigitan hewan. Terluka karena gigitan hewan. Terluka, wah, terluka, luka karena gigitan hewan. Gigitan. Udah. Cara mencegahnya seharusnya kita harus seperti sampai ya bahasa Indonesianya, melindungi mata kita pada saat di jalan, yaitu langsung aja menggunakan helm pada saat berkendara dengan posisi kaca tertutup. Menggunakan helm saat berkendara. Sedang mencari informasi dari mana, Mas? Melalui apa? YouTube. Oke, ya. Lanjutkan ya. Semangat. Kebiasaan buruk seperti membaca atau menonton televisi dengan posisi miring, membaca dan menonton sambil tiduran, atau karena faktor keturunan, ya. Dibantu menggunakan kacamata silindris, sama ya, berarti dari beberapa sumber itu hasilnya sama, ya. Hello. Dari sumber pertama, kedua, dan ketiga ternyata hasilnya hampir sama, bahwa kalau sabun jauh itu karena disebabkan kurang makan sayuran, maksudnya ini berarti kurang vitamin A. Oke. Kemudian cara pencegahannya bagaimana? Ya harus suka makan sayuran atau konsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Kemudian
dapat dibantu menggunakan mata minus, kacamata minus. Oke, kemudian untuk rabun dekat, penyebabnya faktor keturunan sama dari sumber 1, 2, 3 sama ya. Faktor keturunan atau juga disebabkan kurang vitamin A juga bisa. Kemudian dapat dibantu menggunakan kacamata positif atau plus, ya. Bisa dipahami? Kemudian untuk mata silindris ini dari ketiga sumber atau 4 sumber itu sepakat bahwa kebiasaan buruk menonton TV dengan posisi miring terlalu lama itu akan mengakibatkan gangguan penglihatan, yaitu yang namanya mata silindris. Oke. Oleh karena itu kita harus menghindari kalau nonton TV ya sambil duduk, jangan sambil miring. Kalau baca HP juga sambil duduk posisi tegak, jangan sambil miring. Baca buku posisi tegak, jangan miring. Oke, silakan buat satu kelompok satu kata-kata hari ini untuk mata kita yang sehat dan awet. Yo, silakan. Ya. Hah? Iya, nanti ngomongnya bareng-bareng. Yang sudah, siapa yang sudah dapat? Ya. Oh, yang lain dengarkan. Sampai situ lebih berdiri di situ gak apa-apa, Mas. Ya. Ayo gak usah malu-malu, gak usah malu-malu. Yo, gak usah malu-malu. Ayo. Gak usah malu-malu sini. Ya. Kata-kata hari ini. Yo, dengarkan 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Janganlah terlalu banyak melihat televisi dan handphone. Banyakkan makan makanan dengan vitamin A. Paham? Oke. Yang lain. Yang lain? Belum dapat? Ayo. Yang lain mana? Belum dapat? Ya nggak apa-apa. Kata-kata hari ini itu nanti ditulis yang bagus, dibuat poster untuk kita besok hari pertemuan yang akan datang. Kita akan mensosialisasikan bagaimana kita menghindari gangguan penglihatan. Kita akan mengadakan kampanye. Kampanye apa? Kampanye mencegah gangguan penglihatan sejak dini. Jadi kata-kata hari ini tadi itu ditulis yang bagus untuk kita kampanye. Oke? Bisa dipahami? Besok pertemuan yang akan datang kalian membuat satu kata-kata untuk hari ini untuk kampanye. Untuk apa? Jelas? Sekian dulu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya dari Kak Guru banyak kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengetahuan untuk kita dan untuk teman kita semuanya. Mari sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin berdoa siapa?
Kemana mamanya nak? Ke teman-teman lain kelas. Kita akan mensosialisasikan untuk mencegah gangguan penglihatan ya.